Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kekayaan adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan dalam Al-Qur'an, seandainya manusia ini kata Allah dilebihkan hartanya, walau basarizqul ibadihi, seandainya manusia rezeki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan la baghu fil ardi, pasti dia akan congkak dan sombong di muka bumi ini. Jadi kalau sudah dilebihkan harta, congkak, sombong. Tetapi kalau seandainya dia ditimpa wa iza masarra fazu du'ain arid, kalau ditimpa dengan kesusahan, baru dia doa panjang kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa hamba. Ya Allah, beri petunjuk kepada hamba. Ya Allah, bimbinglah hamba. Itu ketika sudah diuji dengan kemiskinan, baru doanya doa yang panjang. Tapi ketika kami timpakan pada mereka nikmat, kelapangan harta, kemudian kami berikan mereka harta yang banyak, maka kata Allah, maka a'radu wa na'abi janibi, maka dia akan jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus memahami, harta adalah ujian, pangkat adalah ujian, bahkan Allah mengingatkan istri adalah ujian, anak adalah ujian. Semua di dunia ini adalah ujian. Dikasih sakit ujian, dikasih kelapangan waktu pun ujian, semuanya ujian. Maka hadirin para pemirsa Radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita hidup di dunia ini, semua apa yang ada pada diri kita ini kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, yang memberikan sakit Allah. Kalau kita susah, yang memberikan kesusahan adalah Allah. Kalau kita diberikan harta, yang memberikan harta adalah Allah. Kalau kita sehat, yang memberi sehat adalah Allah. Pendek kata, semua yang ada di dunia ini, kalau kita lihat makhluk, kita akan lihat kepada yang menciptakan makhluk. Ada orang hebat, bisa menciptakan karya, maka kita kembalikan yang hebat Allah. Sekarang kebetulan dia diamanahkan ilmu, dititipkan sama dia saja, karena yang hebat Allah. Tengok ada orang kaya, dia punya segala-galanya, ada semua pada dirinya, hartanya, duitnya triliunan, bahkan bukan lagi miliaran, triliunan. Kalau mobil, mungkin mobil harganya yang harga 15 M, ada yang harga 17 M, ada yang 25 M. Tapi kita kembalikan lagi, itu hanyalah benda-benda besi dunia, benda-benda yang berjalan. Itu pun tidak ada punya dia, itu pun punya Allah. Maka kita tidak akan cemburu. Karena Allah katakan, lillahi ma bis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah, segala sesuatu di dunia ini kepunyaan Allah. Tidak ada punya manusia. Tidak ada punya manusia. Kebetulan saja diamanahkan, dititipkan oleh Allah. Semua benda dititipkan. Kalau yang namanya titipan diambil yang punya, kenapa mesti marah? Kita mesti apa? Kita kembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana Allah senang kepada diri kita. Ketika kita diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, kita kembalikan lagi kepada Allah. Ketika kita sakit, kembalikan kepada Allah. Allah yang berikan sakit, yang menyembuhkan Allah. Ketika kita susah, yang membuat susah Allah. Yang menghibur kita adalah Allah. Ini telah diajarkan oleh nabi-nabi. Diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dia punya kekayaan, tapi dengan kekayaannya tidak menambah dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ditanya oleh Jibril, ini lembu domba dan unta milik siapa? Maka dia mengatakan, semuanya ini ada kullu min indillah, Allah. Semuanya kepunyaan Allah. Tidak ada punya saya. Jadi tidak ada punya saya, punya Allah semua. Jadi kalau ini ada di dalam diri kita, semuanya punya Allah. Kalau diambil oleh Allah, ngapain kita marah?
Kenapa? Karena punya Allah. Ada zaman sahabat. Di zaman sahabat ada satu orang istri sahabiah. Ketika suaminya pulang dakwah, maka maka dihiburlah suaminya ini. Setelah dihibur, dia mandi, dihibur. Kemudian diservislah suaminya. Setelah diservis, maka istrinya ini bertanya kepada suaminya, "Bang, kalau seandainya abang punya barang, itu barang itu titipan dari yang punya. Kalau suatu saat barang abang tadi diambil sama yang punya, maka kira-kira abang marah enggak?" Kata suaminya ini, sahabat ini, "Ya enggak lah. Yang namanya titipan diambil sama yang nitip, ya ikhlaskan saja, punya dia memang. Bang, kalau harta, anak, rumah, kendaraan ini punya siapa bang? Ya punya Allah. Bagaimana kalau anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya kalau diambil oleh Allah memang punya Allah. Bukan punya kita. Kita pun adalah punya Allah. Bumi pun punya Allah. Tidak ada punya kita. Anak kita bang, pagi tadi sebelum abang balik, anak kita yang kecil itu dia sudah mati. Sudah diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka suaminya ini dia paham ucapan istrinya tadi. Kalau seandainya kita punya barang, minjam dari orang, kemudian yang punya mengambil, ya kita ikhlaskan diambil sama yang punya. Begitu juga diri kita hari ini. Anak kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ikhlaskan, itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Yang punya adalah Allah. Tidak ada punya kita. Maka nanti Allah katakan dalam Quran, itu di akhirat raja-raja ini akan dipanggil. Kata Allah, "Limanil mulkul yaum." Siapa raja pada hari ini? Maka pada waktu itu manusia dalam keadaan menunduk semua, raja-raja nunduk. Kalau katakan lillahi wa idil qahar, aku dah raja pada hari ini. Jadi raja-raja nanti di akhirat tidak berani mengangkat kepala. Allah tanya, siapa raja pada hari ini? Kata Allah, akulah raja. Jadi ini yang mesti kita pahami. Hidup di dunia ini ujian. Kalau seandainya kita diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama, maka kita pun kembalikan kepada Allah. Saya bicara, dibicarakan oleh Allah. Saya bergerak, digerakkan oleh Allah. Saya melihat, dilihatkan oleh Allah. Saya mendengar, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai, nggak akan sombong dia. Tapi kalau dia merasa dirinya pintar, dirinya hebat, ini manusia yang tertipu. Manusia yang tertipu. Karena harta daun yang jatuh pada malam hari pun itu dijatuhkan oleh Allah. Itu dijatuhkan, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah iman. Jadi iman ini betul-betul meyakini segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu Allah Subhanahu wa taala ikut campur. Tinggal kita hari ini mau nggak mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat mendengar berita bahwa dalam berita perahunya ini terbakar. Maka dia pun cek hatinya. Ketika dia cek hatinya tidak berubah. Maka dia mengatakan alhamdulillah. Datang lagi beberapa jam kemudian memberitahukan bahwa kapalnya tidak jadi terbakar. Kapalnya selamat. Maka dia cek hatinya. Ketika dia cek hatinya, maka dia mengatakan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Dia kapal terbakar, dia alhamdulillah. Maka orang tanya, tadi ketika mendengar berita kapalmu terbakar,
Kok engkau mengucapkan alhamdulillah? Kenapa tidak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Katanya, ketika terbakar tadi, saya tengok hati saya. Apakah hati saya ini bersedih ketika harta saya ini, kapal saya tenggelam dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kalau saya bersedih berarti saya marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini iman sahabat seperti itu. Nah, kita hari ini beriman pun mesti iman kita sebagaimana iman